Saudara pendengar, berjumpa dengan program Firman hari ini dengan sebuah topik, yaitu imamat. Program ini menghantarkan kepada kita untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, dan kiranya topik kita hari ini akan memberkati kita sekalian. Saudara, ada beberapa kelompok keagamaan di Amerika yang menekankan imamat, dan saya kira jika saya berbicara apa yang terlintas dalam pikiran Anda tentang imamat, konsep ini kebanyakan orang akan berpikir tentang gereja Katolik Roma, karena pendeta mereka dikenal sebagai imam. Dalam pemahaman mereka percaya bahwa hal ini diturunkan dari pernyataan yang dibuat dalam Matius pasal yang ke-16. Dalam bagian ini, Petrus membuat pengakuan iman yang indah. Pembahasannya, siapa kata orang tentang saya? Hal-hal semacam itu. Juga, para murid mengatakan ada yang mengatakan ini atau itu. Ada yang mengatakan Anda adalah nabi yang telah kembali, dan seterusnya. Dalam proses ini, Petrus ditanya, "Menurutmu siapakah aku ini?" Petrus membuat pengakuan yang sangat berani, dan dia mengetahui siapa Yesus Kristus. Dia adalah Mesias dan Anak Allah. Dia membuat pernyataan iman yang indah di sana. Setelah itu Yesus berkata, "Di atas batu karang ini." Tidak, Anda tahu alasannya sehingga terjadi kebingungan. Tidak diragukan lagi bahwa Petrus, kata Yunani, yaitu Petros, berarti batu karang. Dan itulah nama yang Yesus berikan kepada Petrus. Peter adalah terjemahan dalam bahasa Inggris dari kata itu. Dia katakan bahwa namamu mulai sekarang adalah Peter, yang artinya Petrus atau batu. Saya kira hal ini menimbulkan kebingungan bahwa di atas batu karang ini saya akan membangun gereja saya. Ya, Yesus tidak membangun gerejanya di atas manusia. Yesus tidak peduli betapa hebatnya manusia itu, dan Petrus adalah seorang murid yang hebat. Tidak dapat dipungkiri, dia adalah seorang yang beriman yang hebat. Namun, Tuhan tidak membangun gerejanya di atas manusia. Kita percaya bahwa pernyataan dalam Matius pasal 16 ini jelas bahwa iman yang diungkapkan oleh Petrus adalah batu karang yang di atasnya Allah akan membangun gerejanya. Pernyataan iman bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup. Dialah Mesias yang sejati. Iman inilah yang menjadi landasan Allah membangun gerejanya. Berbicara tentang hal ini, saudara, di kemudian hari, 1 atau 2 pasal kemudian, Petrus menyangkal Yesus. Bagaimana Anda mendamaikannya? Hal menarik yang saya sukai adalah bahwa amanat yang Yesus berikan kepada gerejanya tidak hanya diberikan kepada Petrus. Jika Anda melihat kembali beberapa pasal lagi menjelang akhir Injil Matius, Anda akan melihat bahwa Yesus memberikan kunci kerajaan surga yang sama, di mana Ia berkata, "Setiap orang yang dosanya kamu ampuni, diampuni, dan siapapun yang dosanya tetap dipertahankan." Kunci kerajaan tidak diberikan hanya kepada Petrus, tetapi juga kepada seluruh murid. Faktanya, kami percaya bahwa pernyataan ini jelas bahwa kerajaan Allah, kunci kerajaan Allah tersedia bagi setiap orang Kristen. Kami juga percaya itulah inti dari imamat orang percaya. Masing-masing dari kita adalah imam di mata Tuhan. Hal yang menarik tentang hal ini dan ingin saya tekankan adalah bahwa ada beberapa referensi di seluruh Alkitab bahwa kita adalah imamat yang kudus, bahwa kita adalah batu hidup yang dibicarakan misalnya di dalam bait Allah, bahwa kita adalah orang kudus. Itu berbicara tentang segala macam referensi. Jadi, saya ingin menyarankan bahwa ketika Anda memikirkan tentang imamat, Anda juga memikirkan diri Anda sendiri. Saya berasumsi bahwa Anda adalah seorang Kristen,
Saya berasumsi bahwa Anda telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, dan bahwa Anda tahu bahwa Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan, dan bahwa melalui Dia, Anda sekarang memiliki anugerah kehidupan kekal. Yesus memanggil kita masing-masing untuk apa? Untuk menjadi seorang imam, dan saya pikir itu jauh lebih penting daripada berpikir bahwa Anda harus melalui seseorang. Tuhan sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa tidak ada seorang pun yang harus kita lalui kecuali anaknya, Yesus Kristus. Jadi, ketika kita memikirkan hal ini dan ketika kita berencana untuk memahami imamat kita sendiri, saya ingin menyarankan agar Anda membaca Alkitab. Dan Anda dapat melihat bahwa para imam melakukan beberapa hal. Satu hal yang mereka lakukan adalah berdoa. Secara khusus, imam besar akan memasuki tempat Maha Kudus. Itulah sebabnya kita sekarang menyebut Yesus sebagai imam besar pengorbanan kita. Persembahan yang ia berikan, itu adalah hal yang lain yang dilakukan para imam. Mereka akan mempersembahkan korban binatang. Persembahan yang diberikan Yesus adalah dari tubuhnya sendiri. Dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Jadi, tugas imam adalah berdoa dan memberikan persembahan, melakukan pengorbanan, dan mereka harus mengenakan pakaian yang mereka kenakan, dan seterusnya sebagai teladan dalam hidup mereka. Mereka melambangkan kekudusan. Sampai hari ini, jika Anda pergi ke banyak gereja, Anda akan menemukan bahwa imamnya mengenakan jubah dan kemudian dia mengenakan beberapa pakaian seperti kuk di lehernya. Ini biasanya merupakan indikasi musim seperti Prapaskah atau Trinitas dan sebagainya. Kalau mau kajian tentang ini, warna-warna itu mempunyai arti yang berbeda-beda dan mewakili hal yang berbeda. Namun intinya, kehidupan mereka harus menjadi teladan. Tentu saja, hal ini tidak berarti sempurna karena semua orang berdosa dan begitu pula para imam ini. Namun, mereka mencoba memberi contoh. Mereka mencoba untuk mengilustrasikan apa itu kasih, apa itu pengampunan, dan bagaimana mereka menjalani hidup. Mereka dikucilkan sebagai orang-orang yang sangat istimewa. Bahkan saat ini, saudara, di sebagian besar gereja mereka mempunyai pelayanan yang mereka sebut pentahbisan. Mereka mengesampingkan orang yang akan memimpin dan mengajar mereka. Mereka jelas-jelas tidak memuja mereka, dan mereka tidak menganggap mereka sebagai perantara antara mereka dan Tuhan, di mana itu akan sangat buruk. Kembali ke imamat, semua orang percaya bahwa kita adalah imamat kerajaan Allah, umatnya yang kudus diampuni melalui Yesus Kristus. Kita sebenarnya memiliki akses yang sama besarnya kepada Allah, seperti halnya imam atau pendeta manapun. Saya pikir itu adalah hal yang sangat penting untuk dipahami. Tidak ada seorang pun yang menghalangi kita dan Tuhan. Anda dapat berdoa langsung kepada Yesus. Dia telah meminta kita untuk datang kepadanya secara pribadi dengan keprihatinan dan pemikiran kita. Saya tidak akan meniadakan orang yang mau mengaku dosa karena sebenarnya ada manfaat nyata di dalamnya. Katakanlah Anda merasa terganggu oleh satu dosa tertentu. Adalah baik jika Anda bisa menemui pendeta atau pendeta Anda dan Anda bisa mendiskusikannya. Seringkali mereka mengetahui beberapa rujukan kitab suci dan mereka juga dapat memberi Anda banyak penghiburan. Tuhan ingin kita saling memaafkan. Kita tidak hanya dapat menerima pengampunan dari seorang imam atau pendeta, dan tentu saja yang terpenting dari Yesus Kristus sendiri dan dari Tuhan Bapa dan Tuhan Roh Kudus. Anda tidak dapat memisahkan Tuhan. Dia adalah satu Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi, kalian juga bisa saling memaafkan.
Faktanya, Yesus mengajarkan kita untuk melakukan hal itu, dan itu adalah satu hal yang saya ingin Anda pahami dalam imamat Anda, semua orang percaya. Mari kita mulai dengan pertama yang saya sebutkan, yaitu berdoa. Seorang pendeta berdoa. Nah, sebagai ayah dan atau ibu bagi anak-anak Anda, tentunya saya berharap Anda juga mendoakan anak-anak Anda. Jika jemaat Anda serupa dengan jemaat kami memiliki kartu doa yang dapat diisi oleh orang-orang dan meminta doa untuk kebutuhan khusus keluarga dan teman-teman mereka. Sebagai anak Tuhan dan anggota imamat semua umat beriman, mereka meminta doa bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan sesama umat Kristiani. Berdoalah agar misi ada dalam hati dan pikiran Anda, dan berdoalah juga bagi mereka di seluruh dunia, seperti yang kami lakukan bagi mereka yang selamat dari bencana. Agar bantuan tiba tepat waktu, makanan dan obat-obatan sampai ke sana tepat waktu. Saya berharap sebagai imam Tuhan agar Anda menjadi pendoa, mendoakan orang yang Anda sayangi, diri sendiri dan orang lain, terutama mendoakan yang terhilang. Sekarang mari kita ke urusan persembahan kurban itu. Tahukah Anda? Tentu saja jangan lagi mempersembahkan hewan kurban. Kristus datang dan menggenapi semua hukum itu dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Penulis surat Ibrani, bisa kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Pengorbanan yang harus kita lakukan saat ini adalah perbuatan baik yang kita lakukan untuk saling menolong. Saya harap Anda akan melakukan hal itu, dan saya berharap juga teladan Anda akan menjadi salah satu kekudusan dalam hidup, pengampunan melalui Kristus Yesus, dan upaya nyata untuk menyenangkan Tuhan melalui cara Anda berbicara dan perilaku dalam apa yang Anda lakukan. Berdoalah, berikan persembahan dan pengorbanan, dan jadilah suci. Tuhan memberkati. Saudara pendengar, terima kasih untuk kesempatan dapat mengikuti program Firman hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.